Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu dan akhwati fillah yang sholihah, cantik dan pintar, alhamdulillah kita berjumpa kembali walau masih lewat suara. Semoga ibu-ibu dan akhwati fillah semua senantiasa sehat dan juga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, tabi'ut tabi'in dan juga umatnya yang senantiasa memegang teguh Islam hingga akhir zaman. Semoga kita menjadi bagian di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu dan akhwati fillah, seperti biasa setiap Rabu malam kita ada acara ngobrol berkah. Untuk ngobrol berkah kita pada malam hari ini, kita akan membahas tema seputar muamalah. Untuk kali ini berjudul Musaqqah di dalam Islam. Ibu-ibu dan akhwati fillah, istilah al-musaqqah dijelaskan oleh Imam Ibnu Qudamah di dalam Al-Mughni. Disebut musaqqah karena merupakan bentuk mufa'alah dari as-saqyu. Sebab kebutuhan penduduk Hijaz paling banyak atas pohon mereka adalah pengairan. Karena mereka mengairi pepohonan mereka dari sumur, maka disebut dengan sebutan al-musaqqah. Al-musaqqah secara bahasa menurut Al-Azhari dalam Tahzib Al-Lughah dikatakan saqqa fulanun fulanan naklatahu. Ini jika pohon kurma itu ia serahkan kepadanya agar dia genangi, dia sirami, dan dia lakukan apa saja untuk kebaikan pohon kurma itu, baik sumur atau yang lain. Lalu prosentase tertentu dari buahnya untuk al-amil dan sisanya untuk pemiliknya. Di dalam hadis riwayat Al-Bukhari, Muslim, Abu Daud, dan Al-Baihaqi dikatakan, amala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahla Khaybar bi syatri ma yakhruju minha min samari au zar'i. Rasulullah SAW mempekerjakan penduduk Khaybar dengan mengeluarkan separuh dari hasilnya berupa samar atau buah-buahan atau zar'un atau hasil pertanian. Kemudian diriwayatkan dari penuturan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Di dalam riwayat lainnya, Ibnu Umar berkata, Nabi SAW menyerahkan tanah Khaybar kepada Yahudi agar mereka mengerjakan dan menanami tanah itu dan untuk mereka separuh dari hasilnya. Hadis riwayat Bukhari dan Al-Baihaqi. Dalam riwayat yang lain juga dinyatakan bahwa Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW pernah menyerahkan kepada Yahudi Khaybar pohon kurma dan tanahnya dengan ketentuan agar mereka kerjakan dari harta mereka dan untuk Rasulullah SAW separuh buahnya. Hadis riwayat Muslim, Abu Daud, dan An-Nasai. Imam An-Nawawi di dalam Syarh Sahih Muslim menyatakan di dalam hadis-hadis ini ada dalil kebolehan al-musaqqah. Kebolehan al-musaqqah itu dikatakan oleh Malik, As-Sauri, Al-Lais, Asy-Syafi'i, Ahmad, dan seluruh fuqaha muhaddisin, ahlu zahir, dan jumhur ulama. Imam Muslim meriwayatkan hadis di atas dalam kitab Al-Musaqqah wal Mu'amalah. Ini mengisyaratkan bahwa istilah al-musaqqah sama dengan al-mu'amalah. Dalam hal ini Imam Al-Khattabi di dalam Ma'alim As-Sunan menyatakan itu al-musaqqah disebut oleh para ulama Irak dengan istilah al-mu'amalah. Penyebutan al-mu'amalah mengambil lafal hadis di atas, amala Rasulullah ahla Khaybar. Secara syar'i, al-musaqqah adalah seseorang menyerahkan pohonnya kepada orang lain agar orang lain itu mengairinya dan melakukan apa saja yang diperlukan. Lalu untuk dia, orang yang mengairi, nisbah tertentu dari buahnya. Ibnu Qudamah, Al-Mughni,
Syekh Taqiyuddin An-Nabhani dalam Nizam al-Iqtisadi fil Islam. Dengan demikian, al-musaqqah adalah akad antara pemilik pohon dengan orang lain agar orang lain itu mengairi dan merawat pohon itu. Lalu dia mendapat nisbah dari buah yang dihasilkan. Orang lain itu disebut as-saqi al-amil. Dengan akad al-musaqqah itu, as-saqi al-amil tersebut nantinya akan mendapatkan bagian dari buah yang dihasilkan oleh pohon yang dirawat itu. Dengan itu, dia jadi memiliki buah tersebut dari sebelumnya tidak memilikinya. Dengan demikian, bagi as-saqi al-amil, al-musaqqah itu merupakan sebab kepemilikan harta. Al-musaqqah itu boleh dilakukan atas kurma, anggur, serta samar dan syajar atau pepohonan pada umumnya. Sebab riwayat Ibnu Umar di atas jelas menyatakan samar atau buah-buahan, dan itu bersifat umum pada semua samar. Samar atau buah-buahan adalah apa yang dihasilkan oleh syajar atau pepohonan, atau alhamlu, kandungan yang dikeluarkan oleh syajar, baik bisa dimakan atau tidak. Juga karena syajar bisa berbuah tiap tahun, jadi serupa dengan kurma dan anggur. Dengan demikian, musaqqah boleh pada semua syajar seperti itu. Menurut para ulama, batasan syajar itu adalah tumbuhan yang memiliki pokok atau batang yang buahnya bisa diambil tanpa harus memotong atau mencabut pokoknya. Artinya, buahnya bisa dipanen tiap musim dan pokok atau batangnya masih ada dan nantinya akan berbuah lagi. Hanya saja tidak semua syajar boleh untuk al-musaqqah. Al-musaqqah hanya boleh pada syajar yang buahnya diinginkan, dicari atau dibutuhkan. Adapun syajar yang tidak punya buah seperti cedar atau ceri atau memiliki buah yang tidak diinginkan, tidak dicari atau dibutuhkan seperti pinus dan cemara, maka tidak boleh dilakukan musaqqah. Sebab musaqqah itu tidak lain dengan imbalan bagian dari buahnya. Sementara syajar seperti jenis ini tidak memiliki buah yang diinginkan. Berbeda halnya jika berupa syajar atau pepohonan yang diinginkan atau dicari daunnya seperti mulberry atau yang diinginkan bunganya seperti mawar dan melati, maka boleh dilakukan musaqqah atasnya. Sebab daun dan bunga itu statusnya sama dengan buah karena tumbuh berulang-ulang setiap tahun dan mungkin dilakukan musaqqah atasnya dengan imbalan sebagian dari hasil bunga atau daun itu, sehingga berlaku hukum samar padanya. Lihat di Nizam al-Iqtisadi fil Islam, Syekh Taqiyuddin An-Nabhani atau Al-Mughni Ibnu Qudamah. Jadi, akad musaqqah bisa dilakukan untuk pohon kurma, anggur, zaitun, jeruk, mangga, apel, jambu, kelapa, sawit, dan sebagainya. Bisa juga dilakukan untuk pohon cengkeh, karet, dan sebagainya. Namun, musaqqah tidak bisa dilakukan untuk semangka, padi, melon, palawija, bunga cabut, sayur mayur, tanaman sekali panen, dan sebagainya. Harus diingat, musaqqah itu bukan muzara'ah atau pengelolaan tanah dengan bagi hasil. Sebab musaqqah itu adalah takjir syajar atas prosentase dari buahnya, atau takjir syajar bersama tanah yang menjadi ikutannya atas prosentase dari samar dan zar'un dengan ketentuan. Syajar harus lebih banyak atau dominan dari tanah pertanian. Begitu syaratnya ya, ibu-ibu dan akhwati fillah. Adapun takjir tanah agar ditanami syajar, maka itu adalah muzara'ah atau pengelolaan tanah dengan bagi hasil, bukan musaqqah, sehingga tidak boleh. Sebab di dalam Anis al-Fuqaha disebutkan bahwa az-zar'u adalah torhu al-badri atau melempar benih.
Di dalam Al-Maghrib disebutkan az-zar'u adalah tanaman yang ditumbuhkan dari benih. Jadi tidak boleh menyerahkan tanah kepada orang lain agar ditanami syajar, sebab itu bukan al-musaqqah. Kemudian hukum-hukum dari musaqqah, Ibu dan akhwati fillah, adalah sebagai berikut. Yang pertama, pohon harus diketahui saat penandatanganan akad. Yang kedua, bagian yang akan diberikan kepada penggarap harus diketahui. Misalnya, 1/4 atau 1/5 dari hasil seluruh pohon. Yang ketiga, penggarap harus merawat pohon. Jika pada lahan yang digarap terkena pajak, maka pajak dibayar oleh pemilik lahan. Sedangkan zakat harus dibayar oleh orang yang hartanya mencapai nisab, penggarap ataupun pemilik lahan, karena zakat terkait dengan buah yang dihasilkan lahan. Yang keempat, musaqqah diperbolehkan dilakukan pada pokok harta atau tanah. Misalnya, pemilik menyerahkan lahan kepada penggarap untuk ditanami dan dirawat hingga pohonnya berbuah, kemudian penggarap mendapatkan bagian dari hasilnya dengan syarat sampai masa tertentu. Selanjutnya, setelah masa yang disyaratkan berakhir, penggarap mendapatkan tanah dan buahnya. Yang kelima, jika penggarap tidak bisa menggarap, maka ia berhak menunjuk orang lain, dan ia berhak atas buahnya sesuai dengan akad pemilik lahan. Yang keenam, jika penggarap kabur sebelum usia panen, pemilik berhak membatalkan akad. Jika penggarap kabur pada saat usia panen, pemilik menunjuk orang lain untuk menggarap dengan upah dari penggarap sebelumnya. Yang ketujuh, jika penggarap meninggal dunia, ahli warisnya berhak menunjuk orang lain untuk menggantikannya atau membatalkan akad sesuai dengan kesepakatan. Demikian yang dapat saya sampaikan, ibu-ibu dan akhwati fillah yang sholihah, cantik dan pintar. Semoga bisa dipahami dan juga diamalkan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.